Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan berbagai macam-macam nikmat, beragam-ragam nikmat kepada kita. Kadang kita kufur terhadap nikmat Allah, kadang kita tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Maka dengan adanya kajian ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menasorupkan tubuh kita, menasorupkan pikiran kita, mata dan lain sebagainya untuk di jalan Allah, yaitu menuntut ilmu Allah. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda alam, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'at tabi'in. Umumnya kita selaku umat akhir zaman, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita masuk kepada alam kedua, yaitu alam akhirat, atau yang pertama kali dinamakan alam barzah atau alam kubur. Kita sudah bebas dari berbagai masalah, termasuk dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di sini saya akan membabarkan atau menerangkan kedahsyatan ayat kursi. Ayat itu tanda, kursi itu duduk, tanda duduk. Itu mah bahasa lugawi. Tetapi yang dimaksud ayat kursi di sini adalah yaitu penggalan-penggalan kalamullah, di mana ayat kursi ini sudah ternyata dan terbukti khasiat, hikmah, fadlah dan lain sebagainya di berbagai macam tafsiran-tafsiran, bahwa ayat kursi ini sudah terjamin halal 100%, sudah terjaga dari berbagai macam kesucian ayat ini. Asbab nuzul ayat kursi ini yaitu dari Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahul ladzi la ilaha illa. Kalau kita bertanya tentang Allah, siapakah Allah? Allah itu adalah alladzi huwal ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha, tiada Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib kita ma'rifat, yang wajib kita maksud, yang ketika kita mencari ridha Allah, la ilaha illallah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan ayat kursi ini adalah ayat kalamullah, disebutnya aqidah atau tauhid, tentang keyakinan kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa ini ayat kursi sangat dahsyat terhadap berbagai macam khasiat? Ada untuk dijadikan obat ketika orang sakit. Ayat kursi dibacakan kepada air, ditiupkan kepada air, dibaca 1-3 kali, maka dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada zat yang menyembuhkan segala penyakit illallah, kecuali Allah. Allahul ladzi wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Yang kedua, ketika asbab nuzul ayat kursi ini adalah di mana malaikat sudah diumumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebentar lagi akan diturunkan kalamullah atau khitab Allah yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hafal enggak ayat kursi, Bos? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kurang hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wasi'a kursiyyu, wasi'a itu maha luas, maha suci, maha agung, maha luas kursinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat tauhid sebenarnya. Kok ada khasiat sampai orang sakit segala? Sebab ini asbabun nuzulnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan wahyu kepada Nabi Allah Muhammad alaihi salam melalui malaikat Jibril. Maka ini ayat kursi digotong oleh beberapa ribu malaikat sampai 70.000 malaikat membawa ini ayat kursi bagian belakang bagian depan. Satu penggal-penggal ayat kursi ini sangat bobotnya sangat berat. Satu huruf daripada ayat kursi bobotnya ini malaikat sampai kewalahan. Kenapa? Karena saking dahsyatnya ayat kursi, saking hebatnya ayat kursi, saking unggulnya ayat kursi. Maka Al-Hikmah khususnya Imam Ghazali mengatakan ketika kita punya keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan obat. Sebab Al-Quran itu huruf per huruf, ayat per ayat. Ketika kita yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala tiada obat selain Al-Quranul Karim, maka kita tiupkan saja ke dalam air 1 gelas, baca ayat kursi. Kita sakit, merasa sakit sendiri, pejamkan mata, Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat kursi. Jangan napas, baca, jangan napas. Begitu sudah beres, minum. Kita langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta, ya Allah, Allah yang menyembuhkan segala penyakit, ya Syafi'al Amrod, Allah yang mengasihi sembuh, mengasih syifa kepada yang sakit-sakit. Yakin, jangan minta ke siapa-siapa, sudah lengkap di Al-Quran, Al-Quranul Karim. Tinggal kita cari petunjuknya, cari hikmahnya, cari fadlahnya. Kalau nggak tahu ini ayat fungsinya untuk apa, untuk dibaca biar dapat pahala, itu asas dasarnya. Yang kedua, ayat kursi itu ada ijazah-ijazah khusus ketika seseorang untuk dijadikan hikmah atau dijadikan sesuatu ajimah. Nah, ini ayat kursi hebatnya. Jadi dahsyat ayat kursi itu, sangat dahsyat ketika diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui berbagai malaikat. Komponen malaikat membayar ayat kursi. Datanglah kepada malaikat Jibril. Setelah itu disampaikan kepada Nabi Allah Muhammad. Ini ayat kursi, ayat tauhid, ayat akidah, ayat keyakinan, ayat tentang Allah. Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak sedikit pun, sedetik pun, semenit, sedetik. Sinatu wala sinaw, apa? Ngantuk apalagi tidur. Allah itu tak ada sifatan ngantuk. Allah itu tidak sifatan tidur dan lain sebagainya. Kayak makhluk, kayak manusia seperti kita, kadang ngantuk. Ada khutbah Jumat aja tuh kita mengantuk berat, langsung aja nilep mata suat. Apalagi kalau kelamaan ya tidur gitu. Allah tidak ada sedikit pun, tidak sifat seperti Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu beda, sangat luar beda daripada ciptaannya, daripada barang yang baru. Makanya ketika kita yakin kepada satu ayat, jangan jauh-jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Aulia-aulia Allah itu ke Mekah pakai baca itu doang. Bismillahirrahmanirrahim. Pejamkan mata, coba jajal Mas. Pejamkan mata menghadap kiblat, baca bismillah, nyampe ke Mekah? Enggak. Kenapa? Karena kita itu keyakinannya belum setipis kulit bawang, belum ada. Belum makrifat, kita itu belum mengetahui tentang ainul yakin, hakul yakin, nggak tahu hakikat, nggak tahu makrifat dan lain sebagainya, banyak kalau dikaji. Oleh karena itu kedahsyatan ayat kursi, fadlah ayat kursi, bacalah ketika kita mau keluar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca ayat kursi itu 1 kali. Sebab akan malaikat 70.000 malaikat akan menggandeng itu orang, akan mengawal, dikawal. Oh, ini ayat orang sudah baca ayat kursi dikawal.
diselamatkan dari berbagai macam bahaya. Bahkan ini kalau kita ada keyakinan sekarang katanya setan nggak takut lagi sama ayat kursi. Kenapa kita malah takut kepada setannya? Sekarang tidak takut kepada ayat kursi, kita yang bacanya bos, yang benar, yakinnya yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, malah pocong juga bisa baca ayat kursi, apalagi iblis pinter baca ayat kursi. Nah, ketika itu kita kalah oleh setan. Kenapa? Karena manusia keyakinannya belum sempurna. Baca Bismillahirrahmanirrahim para aulia-aulia Allah kemanapun dilipat bumi. Karena keyakinan diamalkan. Kita itu dawam aja ketika keluar dari rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Terus sampai beres wa huwal aliyul azim, baca terus. Itulah dahsyatnya, kedahsyatan ayat kursi. Berbagai macam penyakit akan mental 100 jangkauan. Jadi jangkauan dari kita ke arah yang akan datang, misalnya 100 meter bagian kanan, bagian kiri, bagian depan, bagian atas, bagian bawah, semua itu dilingkari dari jarak 100 meter. Kita dijaga terlindung daripada dahsyatnya ayat kursi. Hakikatnya adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita meyakinkan Allah itulah syarikalah, Allah itu satu maha tunggal, Allah yang maha mengurus dan lain sebagainya. Makanya jangan percaya kepada ayat kursi, percayanya kepada Allah. Ayat kursi adalah kalamullah, itu adalah asbab wasilah, di mana Allah mengatakan, kalau kalian yakin terhadapku, aku yang menciptakan kamu, aku yang mengurus kamu dengan ayat kursi, engkau akan bisa menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang mulia, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedahsyatan ayat kursi ini kita amalkan. Minimal kita sering keluar rumah, pulang dari kerjaan baca, pulang di jalan baca sholawat dan lain sebagainya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.